Jadi baik, terima kasih atas waktunya. Saya atas nama Yohanes Fernando Longa, NIM saya 20110075 dari kelas C Sistem Informasi Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi pada bidang Gojek. Ya, kita langsung saja. Ya, startup. Penerapan dan teknologi startup. Penerapan startup merupakan implementasi produk, pemberian layanan paripurna, dan pemasaran demi mendapatkan pertumbuhan yang pesat. Penerapan startup bukan merupakan penerapan terbatas, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk terus berevolusi dan menerapkan teknologi semakin dalam. Itu tuh penerapan startup ini untuk membantu kita untuk memudahkan juga menjadi yang lebih baik. Ya, contoh penerapan startup di Indonesia yang saya ambil adalah Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan yang teknologinya itu dari Indonesia, yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, Gojek juga sudah berkembang di Vietnam, Thailand, dan Singapura. Hadirnya berbagai startup di Indonesia selain Gojek tentunya dapat meningkatkan ekonomi digital secara merata. Papar Widijayanti, VP Public Affairs Gojek, Astrid Kusumawardhani, menjelaskan bahwa inovasi dan ekosistem Gojek dirancang dari awal supaya banyak masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk naik kelas. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi digital, kami percaya pemanfaatan teknologi merupakan cara paling cepat dan tepat untuk membantu masyarakat lebih sejahtera. Di ekosistem Gojek, sudah ada 3 startup super app untuk membantu konsumen, yaitu Meran Cahan dan Mitra Drive, jelas Astrid. Saat ini, pada ekosistem Gojek sudah tergabung lebih dari 2 juta mitra dan dari berbagai latar belakang. Berdasarkan penelitian lembaga demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universal Indonesia, pada tahun 2019, Gojek telah berkontribusi 44,255 triliun. Wow, sudah terlalu banyak kontribusinya ya terhadap perekonomian nasional. Mereka juga mengungkapkan bahwa kontribusi Gojek sejalan dengan kepuasan dan kebahagiaan pada mitranya. Hasil kepuasan hidup mitra yang menggunakan instrumen The Stratification with Life Shelf dan Pivot dan Dinner. Skor rata-rata kebahagiaan mitra Gojek adalah 24,3 dari skala maksimalnya 35. Artinya, secara umum mitra Gojek tergolong cukup bahagia. Peneliti juga menemukan mitra Gojek mengakui adanya manfaat di luar keuntungan ekonomi yang merata yang mereka peroleh dari bermitra dengan Gojek dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, manfaat startup pada Gojek. Merintis bisnis Gojek online dari nol memang susah-susah gampang.
karena kita tidak tahu. Ya apalagi jika kita termasuk orang yang baru di dunia bisnis ya. Namun, sekarang ini kemajuan teknologi dapat memudahkan kita untuk memulai bisnis startup. Bisnis startup dalam perkembangan Gojek di Indonesia bisa diartikan sebagai perusahaan baru yang sedang berkembang yang beroperasi dalam bidang teknologi. Melihat dari perkembangannya, bisnis ini bisa dibilang cukup menjanjikan. Lantas, apakah hanya keuntungan finansial yang bisa dapatkan dalam bisnis ini? Di sini juga manfaat dari keuntungan kita merintis bisnis startup pada Gojek online ya. Yang pertama, jangkauan peminat menjadi lebih luas karena pasar di internet tidak terbatas pada tempat. Ya, karena di sini bisa merangkum di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Tadi sudah dijelaskan bahwa sudah sampai ke Thailand, Vietnam, dan Singapura. Ya, dunia dapat melihat konektivitas Gojek online Anda. Yang kedua, memahami konsumen. Dengan bantuan sosial media, kita bisa lebih memahami apa keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Dengan Gojek yaitu untuk memudahkan para penggunanya atau konsumen untuk kemana saja dan tidak merepotkan dibandingkan naik dengan angkutan umum. Yang berikutnya yaitu komunitas penggemar. Kita juga bisa membangun komunitas penggemar atau konsumen dengan adanya konsumen ini. Keuntungan dari aplikasi Gojek online yang digunakan akan semakin luas. Dan Anda bisa menjadikan mereka sebagai pendukung dalam bisnis kita. Itu dengan membangun bisnis startup dalam bidang Gojek ini, kita juga dituntut untuk belajar banyak hal, di mana kita harus memberikan hasil positif kepada orang lain yang membutuhkan. Yang selanjutnya, memberikan manfaat untuk orang lain. Itu dengan bisnis ini, lingkungan kerja yang semakin inovatif, pencapaian kerja yang bisa terlihat dengan nyata. Itu contoh cara bertata bahasa atau cara melayani driver. Jadi manfaat startup dalam bidang Gojek ini adalah dapat memudahkan dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan bantuan sosial media. Dan dengan aplikasi Gojek, jangkauan seluruh pasar internet di dunia dapat melihat bisnis Gojek dan dapat memberikan manfaat baik kepada orang lain. Tentu saja memberikan manfaat kepada orang lain itu sudah nyata. Yang berikutnya adalah kekurangan dari Gojek sendiri. Jika tadi ada manfaatnya, di sini kita bisa melihat kekurangan Gojek ya, yaitu tidak bisa memilih driver. Tentu saja dari Gojek ini kita tidak bisa memilih driver karena mereka akan terhubung ke internet yaitu dengan jangkauannya itu paling dekat. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan mengantar kita, tetapi siapa yang paling dekat dengan keberadaan kita. Yang selanjutnya yaitu jika merubah arah akan dikenakan biaya tambahan. Tentu saja, karena contohnya begini, kita ingin ke lokasi B, tetapi di dalam perjalanan kita harus kembali ke lokasi A. Maka dari itu biayanya itu akan bertambah karena sudah melakukan perjalanan tambahan. Yang selanjutnya harus menggunakan jaringan internet. Ya tentu saja dunia sekarang ini harus menggunakan jaringan internet. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa jaringan internet. Yang selanjutnya itu terkadang bisa miskomunikasi. Tentu saja
Karena jika dua orang berkomunikasi menggunakan aplikasi, tentu saja sangat bisa terjadi miskomunikasi. Yang selanjutnya, beberapa kota masih sulit mencari driver. Jika di kota-kota banyak, itu sangatlah cepat untuk mencari driver. Sedangkan kota-kota yang kepadatan penduduknya kecil itu sangat jarang atau sangat susah mencari drivernya. Karena mereka masih beranggapan bahwa menggunakan Gojek itu lebih ribet dibandingkan menggunakan kendaraan umum. Yang selanjutnya itu repot dan sarana kurang ditanggapi. Yang selanjutnya itu pemesanan makanan lewat GoFood lumayan lama. Tentu saja pemesanan makanan lewat GoFood itu lumayan lama. Karena pengendara Gojek ini harus mengantrinya. Driver tidak tahu jika Gojek ini, pengendara ini harus mengantrinya untuk membeli atau apa saja yang membuat cukup lama. Dan selanjutnya itu harga makanan yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Tentu saja harga makanan akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang sebenarnya. Karena dari Gojek ini pembeli, yaitu mereka harus mengantri atau mengambil keuntungan. Jika mereka banyak memesan makanan di Gojek, maka itu kerugian untuk dari drivernya itu tuh sangat. Yang selanjutnya adalah teknologi yang digunakan startup di bidang Gojek. Teknologi informasi yang digunakan di Gojek untuk memanfaatkannya itu teknologi end user. Teknologi end user adalah teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan satu aplikasi tanpa harus berurusan dengan tahap perencanaannya. Teknologi ini yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan Gojek melalui aplikasi smartphone Android atau aplikasi smartphone iOS. Yang kedua, teknologi database. Teknologi database merupakan aplikasi yang memungkinkan perusahaan Gojek untuk mengakses internet, menjalankan kegiatan bisnis, dan berintegrasi dengan para konsumen kapan saja selama masih terhubung ke koneksi internet atau koneksi jaringan. Contoh nyata dari teknologi database ini di aplikasi Gojek adalah hadirnya sistem cloud computing dan smartphone stroke. Yang ketiga yaitu API atau Application Programming Interface. API adalah serangkaian software yang digunakan oleh programmer untuk mempercepat proses pembuatan atau proses kerja untuk sebuah aplikasi melalui perintah. Contoh API yaitu Google Maps dan Google Place. Dan Transjakarta API dan Apotikantor API. Ya, sudah selesai di sini dari semua ini. Jika ada pertanyaan atau ingin bertanya atau apa, bisa langsung komen saja supaya saya bisa menjelaskan langkah
ataupun penerapan teknologi startup di bidang mana saja. Sekian dari saya. Terima kasih banyak.